Terlihat tampilan di layarnya? Terlihat, Pak. Baik. Administrasi sistem jaringan ASJ 11 TKJ. Oke, Bapak sampaikan dulu kompetensi inti atau kompetensi dasar dari mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Ada dua aspek. Yang pertama, aspek pengetahuan itu dituliskan dengan angka 3 dan aspek keterampilan dituliskan dengan angka 4. Yang di sebelah kiri ini, tabel di sebelah kiri adalah target pembelajaran kelas 11. Sedangkan yang di sebelah kanan, tabel sebelah kanan, itu adalah target pembelajaran nanti di kelas 12. Oke, Bapak bacakan. Yang pertama, menerapkan sistem operasi jaringan. Yang kedua, mengevaluasi DHCP server. Yang ketiga, mengevaluasi FTP server. Yang keempat, mengevaluasi remote server. Yang kelima, mengevaluasi file server. Yang keenam, mengevaluasi web server. Yang ketujuh, DNS server. Yang kedelapan, database server. Dan yang terakhir, di kelas 11, mengevaluasi mail server. Sistem pembelajaran yang akan kita gunakan adalah kombinasi pembelajaran daring dan luring. Poin-poin yang harus dipahami di administrasi sistem jaringan kelas 11 TKJ. Pertama, sistem operasi jaringan. Yang kedua, DHCP server. Yang ketiga, FTP server. Yang keempat, remote server. Yang kelima, file server. Yang keenam, web server. Yang ketujuh, DNS server. Yang ke-8 database server, yang ke-9 mail server. Oke, nanti kita bahas kenapa yang kita pelajari secara garis besar adalah tentang server. Oke, kita bahas dulu materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke. Tentang administrasi sistem jaringan, seperti kita yang sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa administrasi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk mengatur atau menyelenggarakan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan. Sedangkan sistem jaringan adalah suatu sistem atau software untuk mengatur sebuah jaringan. Jadi administrasi sistem jaringan adalah pekerjaan atau kebijakan seorang administrator dalam mengelola sistem jaringan komputer, baik skala kecil maupun skala besar. Baik, kurang lebih jadi nanti apa yang kita pelajari adalah kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan atau software yang berkaitan dengan seorang administrator dalam mengadministrasi sistem jaringan. Baik, hal yang pertama dari pengadministrasian sistem jaringan adalah sistem operasi jaringan. Apa itu sistem operasi jaringan? Sebetulnya sudah kita pelajari tentang sistem operasi jaringan di pelajaran komputer dan jaringan dasar. Oke, apa itu sistem operasi? Atau kalau dalam bahasa Inggris dibaca operating system atau disingkat dengan OS. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Bapak ambil dari wikipedia.org. Bapak ulangi, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat
keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Baik, Bapak contohkan sistem operasi. Misalkan dari sebuah perangkat komputer ada aplikasi program yang namanya Microsoft Office Word yang sering kita gunakan untuk mengetik. Nah, si aplikasi program itu tersimpan di Windows 7 misalnya atau di Windows operasi sistem Windows. Nah, aplikasi tersimpan di Windows 7. Nah, untuk menginputkan teksnya itu kan menggunakan keyboard. Nah, si keyboard itu dibaca pertama kalinya oleh operasi sistem. Jadi keyboard diatur oleh operasi sistem. Makanya di sini disebut bahwa operasi sistem adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Atau Bapak kasih contoh satu lagi, misalkan di HP kita, di smartphone yang menggunakan operasi sistem Android. Misalkan kita mau menggunakan perangkat kamera. Hal yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasinya, kameranya ya, biasanya suka ada aplikasinya. Nah, si aplikasi tersebut atau si software atau program tersebut disimpan di operasi sistem Android dan kameranya itu terbaca oleh operasi sistem tersebut. Baik, jenis sistem operasi berdasarkan interface ada dua. Yang pertama, sistem operasi berbasis GUI atau Graphic User Interface. Yang kedua, sistem operasi berbasis teks. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Sistem operasi berbasis GUI atau Graphic User Interface. Jadi sudah ada gambar-gambar sehingga memudahkan kita untuk mengatur menjalankan operasi sistemnya. Sedangkan yang berbasis teks kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi dia hanya berupa teks saja untuk memasukkan perintah atau pengaturannya dengan sintak. Misalkan kita akan memasukkan perintah keluar. Jadi kita nanti tinggal diketik sintaknya, misalnya close atau exit. Sistem operasi berdasarkan perusahaan yang membuatnya. Sebetulnya ada banyak mungkin ya, tapi yang paling populer yang merajai pasaran itu Bapak ambil 3, ada dari Windows, ada dari Linux, dan ada dari Apple. Oke, Windows seperti banyak yang kita gunakan, ada Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan Windows Server, dan mungkin masih ada lagi ya. Kemudian dari Linux ada Ubuntu, ada Red Hat, ada Debian, ada Android, dan masih banyak lagi. Sedangkan dari Apple itu ada Mac OS dan ada iOS. Mac OS itu untuk perangkat komputernya, sedangkan iOS itu untuk kalau iOS untuk smartphone-nya ya. Baik, materi dan praktek target selama semester 1 di kelas 11 TKJ. Yang pertama, nanti kita akan praktek untuk penginstalan VirtualBox. Apa itu VirtualBox? Kalau diibaratkan nanti kita akan membuat sebuah komputer berupa program komputer virtual dengan aplikasi program VirtualBox. Nanti komputer virtual tersebut kurang lebih sama dengan komputer yang nyata ya. Ada prosesor, ada memori, dan ada tempat penyimpanannya. VirtualBox tersebut kita install di operasi sistem Windows 7. Jadi nanti karena ini berupa aplikasi program, tidak akan mengganggu operasi sistem. Kalau misalkan kita dulu pernah praktek menginstal ulang operasi sistem, itu kan biasanya terhapus data-data aplikasi program yang sebelumnya. Tapi dengan VirtualBox, operasi sistem nanti tidak akan terhapus.
Nah, jika kita nanti sudah membuat komputer virtual dengan VirtualBox, nah setelah itu kita akan praktek menginstal Debian Linux. Debian Linux adalah tadi seperti yang sudah Bapak paparkan bahwa salah satu contoh dari operasi sistem atau operasi sistem jaringan ya. Oke, setelah nanti kita install operasi sistem Debian Linux, kita akan mempraktekkan men-setting IP pada Debian Linux. Debian Linux pada dasarnya sama dengan Windows ya, operasi sistem Windows. Ada settingan IP address misalnya. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana caranya men-setting IP address di operasi sistem Debian Linux. Selanjutnya, praktek setting DHCP server pada Debian Linux. DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol atau protokol konfigurasi host dinamik adalah suatu program atau protokol ya dari server untuk mengatur IP address klien secara otomatis. Ya, tadi Bapak sebelumnya sudah menerangkan kenapa kita nanti akan lebih banyak ngebahas tentang server. Kalau sebelumnya kita banyak praktek di klien pada pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, di pelajaran administrasi sistem jaringan kita akan lebih banyak mengelola atau men-setting server. Karena pada dasarnya pekerjaan atau pengelolaan atau program ya dari sebuah jaringan komputer itu dikelola di server. Nah, setelah kita mempraktekkan cara setting DHCP server, selanjutnya akan mempraktekkan setting FTP server pada Debian Linux. FTP server adalah File Transfer Protocol, sebuah program atau protokol yang akan mengelola bagaimana server bisa menerapkan klien untuk download dan upload. Misalkan salah satu klien dia bisa melakukan download file yang ada di server dan upload. Sedangkan pada klien lain itu hanya bisa melakukan upload. Server Debian Linux itu kan tadi sudah terinstall di VirtualBox. Sedangkan kliennya nanti kita akan menggunakan komputer itu sendiri. Komputer yang sudah diinstal dengan operasi sistem Windows 7. Jadi dalam satu komputer nanti kita ada komputer virtual berupa server dengan operasi sistem Debian Linux dan komputer yang nyatanya berupa klien yang sudah diinstal dengan operasi sistem Windows 7. Oke, materi praktek administrasi sistem jaringan nanti akan Bapak share ya di kelas virtual, termasuk job sheet untuk praktek langkah-langkahnya nanti untuk menginstal VirtualBox dan Debian Linux. Nah, terus materi yang ini yang berupa presentasi Bapak juga nanti akan share di postingan kelas virtual atau tim. Nah, setelah Bapak share, kalian kerjakan biasa tugas untuk mengisi resume atau rangkuman dari materi apa yang tadi Bapak sampaikan. Baik, Bapak stop dulu rekamannya.